Kalian sebagai pecinta dunia militer dan para gamer, pasti tahu bahwa tank Tiger adalah tank yang tangguh, kuat, dan memiliki daya hancur meriamnya yang mengerikan. Tapi kalau disebut sebagai tank Jerman terkuat di era Perang Dunia Kedua, tunggu dulu, ada tank yang ingin bertemu dengan kalian. Tank ini memiliki lapisan baja yang lebih tebal, penetrasi meriamnya jauh lebih baik, dan tank ini adalah saudaranya tank Tiger. What the bloody hell was that? Fire! Ini dia, Panzerkampfwagen Aus B, Kunis 3 atau si Raja Harimau. Sebelum tank Tiger mulai beroperasi di medan pertempuran pada tahun 1942, sebenarnya pihak Jerman jauh-jauh hari sudah memulai pengerjaan untuk memproduksi kelanjutan versi tank Tiger. Porsche dan Henschel diberi kepercayaan untuk merancang desain tank kelas berat terbaru ini sejak tahun 1937. Hanya saja, untuk pengerjaan kubah meriam, sejak awal diserahkan kepada pihak Krupp. Sehingga Porsche dan Henschel hanya diperintahkan untuk merancang tata letak kubah meriamnya, bagian lambung, transmisi, suspensi, dan fitur-fitur internal lainnya. Porsche melanjutkan pengembangan tank terbaru ini dari desain VK4501P, yang dahulunya adalah desain tank Tiger yang gagal terpilih untuk diproduksi. Prototipe yang dirancang Porsche adalah VK4502P, yang memiliki dua model yang berbeda, yaitu tipe 180 dan tipe 181. Perbedaannya adalah tipe 180 memiliki kubah meriam yang diletakkan di tengah, dan tipe 181 meletakkan kubah meriamnya di belakang. Kedua model ini memiliki tata letak mesin yang berada di tengah. Sedangkan pihak Henschel, setelah berhasilnya prototipe VK4501H yang terpilih untuk diproduksi menjadi tank Tiger, kembali merancang desain prototipe keduanya, yaitu prototipe VK4503H. Desain yang dia kembangkan masih tetap mengacu pada desain konvensional yang meletakkan kubah meriam berada di tengah, desain lapisan baja miring di bagian lambung yang menyerupai tank Panther, dan mesin yang diletakkan di belakang. Pada 20 Oktober 1943, pihak Henschel lebih dulu menampilkan mock-up prototipe yang terbuat dari kayu daripada pihak Porsche yang masih dalam tahap pengembangan. Mock-up VK4503H ini ditampilkan langsung di depan Hitler, yang kemudian disetujui pengembangannya lebih lanjut menjadi Panzerkampfwagen Tiger Aus B, Tiger B, atau Tiger kedua. Julukan yang diberikan tank ini adalah Kunis 3, yang dalam bahasa Jerman berarti harimau Bengal. Sedangkan pihak sekutu menjuluki tank ini sebagai King Tiger atau Royal Tiger. Ada dua varian Tiger 2 yang dibuat selama Perang Dunia Kedua, yaitu Tiger 2H yang memiliki model kubah meriam depannya datar, dan Tiger 2P yang memiliki model kubah meriam depannya melengkung. Inisial H dan P ini sering keliru. H dianggap keluaran Henschel dan P dianggap keluaran Porsche. Padahal, kedua desain kubah meriam Tiger 2 ini adalah hasil rancangan Krupp yang menggunakan huruf H dan P sebagai pembeda varian. Jadi tidak ada kaitannya dengan Henschel maupun Porsche. Bicara soal spesifikasi, ada dua perbedaan antara versi H dan versi P. Dari segi bobot, keduanya kurang lebih sama, yaitu sekitar 68 ton. Perisai baja depan setebal 150 mm di bagian atas dan 100 mm di bawahnya. Perisai baja samping dan belakang setebal 80 mm. Untuk ketebalan lapisan baja kubah meriam, varian H setebal 185 mm dan varian P 100 mm. Samping dan belakang memiliki ketebalan yang sama, yaitu 80 mm. Meriam yang digunakan adalah meriam KWK43 L71 dengan kaliber 88 mm. Lalu senapan mesin yang dapat dipasang di tank ini adalah MJ34 dengan kaliber 7,92 mm. Mesin yang digunakan adalah
V12 Maybach HL230 P30 bertenaga 690 tenaga kuda. Tank ini memiliki kecepatan sekitar 35 hingga 40 km per jam. Tapi untuk kecepatan mundur tank ini dapat dikatakan sangat lambat, yaitu hanya bisa mundur dengan kecepatan 12 km per jam. Kedua varian tank Tiger II ini memiliki 5 awak, 1 sang komandan yang juga operator radio, 1 pengemudi, 1 penembak meriam, 1 pemuat meriam yang juga bisa sebagai penembak senapan mesin di kubah meriam, dan 1 lagi penembak senapan mesin di sebelah pengemudi. Sebanyak 3 tank Tiger II pertama kalinya diproduksi di pabrik Hensel yang berada di Hase pada Desember 1943 untuk memulai tahap uji coba. Setelah uji coba selesai, maka pada bulan Januari 1944, tank ini mulai diproduksi secara massal. Tank Tiger II pertama kalinya diterjunkan di front barat, tepatnya pada saat invasi sekutu menuju Normandia pada 11 Juli 1944. Batalion pertama yang menggunakan tank ini adalah Batalion Panzer 503. Di front timur, tank ini pertama kalinya digunakan oleh Batalion Panzer 501 yang beroperasi pada 12 Agustus 1944. Banyak operasi militer yang melibatkan tank Tiger II selama Perang Dunia Kedua, seperti pertempuran Normandia, operasi Goodwood, serangan Luftwaffe-Sandomierz, operasi Panzerfaust, pertempuran Debrecen, pertempuran Balk, serangan Vistula Oda, serangan Prusia Timur, pertempuran Shiloh Heights, hingga pertempuran Berlin. Bicara soal kemampuan tempur di lapangan, tank Tiger II memiliki daya hantam dan penetrasi yang lebih baik daripada tank Tiger versi pertama. Sanggup menembak meriam kaliber 88 mm hingga jarak efektif 2,5 km. Sangatlah berbahaya bagi tank-tank sekutu apabila harus berhadapan di medan terbuka. Untuk ketangguhan lapisan bajanya, tidak perlu diragukan lagi. Bahkan cukup kuat untuk menahan meriam 122 mm IS-2. Ada sebuah cerita dari Kurt Nispel yang merupakan ace tank Jerman. Dia menggunakan Tiger II saat bergabung dengan Batalion Panzer 503. Dia melaporkan bahwa tank Tiger II adalah tank yang efektif tidak hanya sebagai tank kelas berat, tapi juga cukup baik sebagai penghancur tank. Tidak diketahui secara spesifik berapa banyak tank sekutu yang dihancurkan saat mengendarai Tiger II. Tapi menurut catatan, dari total 168, 42 diantaranya dia laporkan saat mengendarai Tiger I dan Tiger II. Walaupun pada akhirnya dia gugur saat bertarung dengan tank-tank Soviet. Catatan kemampuan tempur juga datang dari Batalion Panzer SS-103 yang mengklaim berhasil menghancurkan sekitar 500 tank sekutu dengan Tiger II saat berada di front timur pada Januari hingga April 1945. Untuk ukuran tank kelas berat, Tiger II tergolong cukup lincah dan cukup baik untuk pertarungan jarak jauh dan jarak menengah, tapi tidak cukup baik untuk pertempuran jarak dekat. Kelemahan inilah yang menguntungkan pihak sekutu, karena tank-tank lincah seperti M4 Sherman, Cromwell, atau T-34 dapat dengan mudah mendekatinya untuk menyerangnya dari samping atau belakang. Kelemahan lainnya adalah tank Tiger II memiliki banyak kendala saat diterjunkan di medan pertempuran. Medan bersalju atau berlumpur dapat menghambat pergerakan tank ini secara signifikan. Lalu kendala klasik tank kelas berat Jerman seperti transmisi yang buruk, kinerja mesin yang dipaksakan hingga cepat panas atau mati, dan masalah-masalah mekanis lainnya. Karena masalah-masalah inilah, banyak tank Tiger II yang lebih banyak ditinggalkan oleh para awaknya ketimbang hancur karena serangan musuh. Walaupun banyak kekurangan, tapi harus diakui bahwa tank Tiger II adalah tank yang berbahaya untuk dihadapi tanpa persiapan. Bahkan tank sekaliber M26 Pershing dan IS-2 tidak ingin main-main jika harus bertemu dengan Tiger II. Tapi karena keterbatasan sumber daya alam yang dimiliki oleh Jerman, lalu terhambatnya produksi karena serangan bom pesawat sekutu, maka produksi tank Tiger II selama Perang Dunia Kedua hanya berjumlah kurang lebih sebanyak 489 unit saja. Jauh lebih sedikit daripada tank Tiger versi pertama yang mencapai 1347 unit.
Saat ini hanya ada 10 unit saja yang tersisa. Semuanya dipajang di museum atau dibeli oleh kolektor privat. Nasib tank Tiger II sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pesawat Messerschmitt Me-262 yang terlambat untuk dikembangkan lebih lanjut, seakan dipaksakan untuk beroperasi di medan pertempuran. Tapi walau bagaimanapun, kemampuan Jerman untuk menciptakan senjata inovatif selama Perang Dunia Kedua sudah cukup membuktikan pada dunia akan apa yang terjadi jika Jerman memiliki sumber daya alam yang memadai.